yang ke-69. Ini kita akan membaca surah Ali Imran. Surah ke-100, surah kedua, surah ketiga, ayat 139. Silahkan dibuka mushafnya. Kalau mushaf standar, yaitu halaman 67. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, biasakan ya membaca Al-Quran menggunakan mushaf standar. Maksud mushaf standar itu cetakannya mengacu ke cetakan yang ada di Madinah atau di As-Samil, itu sama ya. Itu jadi halamannya supaya terkoneksi. Dalam Al-Quran itu ada 600 halaman. Gitu ya. Jadi halaman 600 halaman. Juz pertama 21 halaman, dari juz kedua sampai 29 rata-rata 20 halaman. Nah, juz ke-30 baru 23 halaman. Jadi secara keseluruhan Al-Quran ini terdiri daripada 604 halaman gitu ya. Atau 302 lembar. Nanti kita dari yang paling akhir per halaman akan coba. Nah, di samping nanti kita identifikasi, ya sebelumnya harus hafal juga ya. Nanti kita berurutan. Setelah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, nanti pekan berikutnya kita akan surah Al-Kafirun, surah An-Nasr, surah Al-Lahab atau Al-Masad. Nah, nanti pekan berikutnya lagi kita akan surah Quraisy, surah Al-Ma'un, surah kemudian Al-Kautsar. Nah, pekan depannya lagi kita akan surah Al-Asr, surah kemudian surah Al-Humajah, kemudian surah Al-Fil. Jadi terus ini metode yang dilakukan di Palestina ya. Jadi dari belakang, tapi tetap urutannya dari yang terkecil. Jadi 112, 113, 114. Nanti kemudian 109, 110, 111. Nanti kemudian 106, 107, 108. Cara kita murojaahnya seperti itu. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwwata illa billah. Ayyuhal ikhwah, alhamdulillah pada pagi hari ini, pada hari Rabu tanggal 24 Syawal 1446 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 23 April 2025. Nah, ini penghujung Syawal. Saya ingatkan kepada jamaah, barangkali ada yang belum tuntas saum Syawalnya ya, yang 6 hari, silahkan untuk dituntaskan sayang. Jangan sampai terlewat saum sunnah Syawal selama 6 hari. Kalau yang belum, silahkan untuk segera dituntaskan. Selanjutnya kita akan bacakan surah Ali Imran ayat 139. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Nah, ini artinya wala tahinu, dan janganlah kamu merasa lemah. Wala tahzanu, dan jangan pula kamu merasa sedih. Nah, ini tahzanu itu tahjan, la tahzan. Tapi kalau tahzanu itu kamu sekalian. Itu artinya adalah banyak, jama'. Kalau la tahzan, janganlah kamu seorang. Kalau la tahzanu, janganlah kamu sekalian atau kalian. Nah, ini dalam penerjemahan kan sering ditulisnya kamu, tapi maksud kamu di sini jama' ya, kalian. Karena ini ditunjukkan kepada umat Islam pada waktu itu yang merupakan bentuk jama'. Saya ulang ya. Wala tahinu, janganlah kamu sekalian atau kalian merasa lemah. Wala tahzanu,
dan janganlah kamu sekalian atau kalian merasa bersedih wa antumul a'launa. Nah, di sini Allah kemudian menegaskan sebab kamu itu paling tinggi derajatnya in kuntum jika kalian mukminin orang beriman. Surah Ali Imran ayat 139 ini asbabun nuzulnya adalah bentuk hiburan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman. Ini ayat turun setelah perang Uhud. Nah, perang Uhud kita ketahui terjadi pada tahun ketiga Hijriah, di mana pada perang Uhud itu kaum muslimin mengalami kekalahan pada waktu perangnya karena banyak korban. Nah, di antaranya syahid yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib, itu paman Nabi, sahabat Nabi, dan panglima perang, jadi bergelar Asadullah. Itu berdasarkan sirah yang wafat dari kaum muslimin, dari muhajirin, itu ada 5 orang. Kemudian dari Ansor sekitar 70-an. Jadi banyak korban yang dialami oleh kaum muslimin. Tapi tetap orang kafir tidak bisa tembus untuk masuk menghancurkan Madinah. Tapi kalau dari sisi jumlah korban banyak yang meninggal. Beda dengan perang Badar. Kalau perang Badar justru yang mendapatkan kekalahan telak itu adalah kafir Quraisy Mekah. Nah, dalam situasi yang sedang sedih seperti itu, Allah memberikan hiburan dan penegasan kepada orang yang beriman bahwa orang beriman itu jangan kata ketika menang perang, ketika kalah perang pun tetap derajatnya lebih tinggi daripada orang yang kafir. Bisa dikatakan orang beriman itu jangankan dia menjadi konglomerat, dia menjadi orang melarat pun tetap derajatnya lebih tinggi daripada orang kafir yang konglomerat, itu maksudnya. Jadi kalau perbandingan antara orang beriman dengan orang kafir itu tidak apple to apple. Makanya ketika pada waktu Pilkada Jakarta 2017, ketika waktu itu gubernur kafir incumbent-nya itu gubernur kafir Ahok, kemudian penantangnya pada waktu Anies, ada sebuah kalimat yang menjebak dan banyak orang Islam yang tidak ngerti terprovokasi dengan ungkapan begini. Lebih baik mana orang kafir jujur jadi pemimpin daripada orang mukmin tidak jujur jadi pemimpin? Itu pertanyaan yang keliru. Atau misalkan lebih baik mana yang jadi gubernur itu orang musyrik tapi benar daripada orang beriman tapi tidak benar? Itu juga keliru. Karena dengan dia musyrik, dengan dia kafir, dia udah nggak benar gitu. Nah, jadi itu tidak apple to apple. Tentu dalam konteks perbandingan, kalau ini benar, lebih bagus mana orang beriman yang jujur dengan orang beriman yang tidak jujur. Lebih bagus mana orang beriman yang berilmu dengan orang beriman yang tidak berilmu. Jadi indikator keselamatan seseorang, nikmat yang paling besar adalah keimanan. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan wala tahinu, dan janganlah kamu merasa lemah. Jadi meskipun pada waktu perang Uhud itu banyak korban yang dialami oleh orang-orang beriman, jangan merasa lemah, jangan merasa kemudian seperti tidak akan ada kekuatan lagi atau sepertinya nanti akan terjangan. Karena pertempuran itu bisa jadi akan banyak, tapi peperangan itu harus dimenangkan. Peperangan itu terdiri daripada berbagai pertempuran. Bisa jadi di pertempuran 1 kalah, di pertempuran 2 menang, atau sebaliknya. Tapi yang harus dipastikan ketika perang itu secara keseluruhan harus dimenangkan oleh orang beriman. Nah, ini juga sama. Dalam konteks perjuangan kita ya, bahwa kita ini sebagai umat Islam Indonesia, sebagai komisaris di negeri ini, sebagai pemilik negeri ini, tentu sangat ingin negeri ini menjadi negeri yang baik. Karena tujuan bernegara itu di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 intinya adalah bagaimana menciptakan
kesejahteraan masyarakat. Masyarakat itu adil, makmur, kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya tidak ada orang yang terbelakang secara pendidikan atau intelektual. Nah, kemudian terwujudnya keadilan. Nah, itu adalah kalau di dalam bahasa Al-Quran terkategori sebagai negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Jadi, tujuan kita bernegara itu adalah baldah thayyibah warabun ghafur. Bukan hanya negara makmur, tapi negara makmur dan mendapatkan ampunan Allah. Tentu di situ ada keberkahan. Nah, keberkahan akan diberikan ketika di dalamnya ada keimanan dan ketakwaan. Nah, tentu dalam perjuangan ini tidak mudah, ada onak dan duri, tapi bukan berarti tidak bisa. Makanya dalam berjuang itu boleh lelah, tapi tetap tidak boleh menyerah. Dan kita harus terus melakukan perjuangan. Nah, terus wala tahjanu, dan janganlah kalian itu bersedih, jangan terus kesedihan itu berlarut-larut sampai kemudian merasa apel sampai pada tahap seperti orang yang putus asa. Jangan. Kita harus senantiasa optimis. Dan optimisme itulah yang kemudian menjadi mental pemenang. Jadi orang-orang beriman itu harus menjadi mental pemenang. Nah, Rasulullah itu ketika pada waktu itu dalam posisi dalam keterpurukan juga ketika ditanyakan oleh para sahabat bagaimana ke depannya, Rasulullah itu dengan optimis mengatakan bahwa nanti Romawi dan Persia akan kita taklukkan. Nah, itu adalah sesuatu hal yang bukan omon-omon, tapi sebuah keyakinan, sebuah hal bahwa ketika sudah ada dalam jalan kebenaran, insya Allah yakin Nasrullah akan hadir. Nasrullah, pertolongan Allah akan datang kepada orang-orang yang berjuang di dalam jalan kebenaran. Tentu yang menjadi password ketika Allah memberikan pertolongan, nah di sini ada wa antumul a'launa. A'launa itu menurut tafsir Al-Maruti inilah hiburan Allah. Wahai orang yang beriman, meskipun kalian dalam posisi kalah, tetap kalian punya derajat yang tinggi dibandingkan dengan orang-orang kafir. Itu maksudnya. Jadi kalau dalam slogan PII ya, biar kalah asal tak salah. Jadi tidak masalah kalah asalkan jangan salah. Nah, jadi intinya bahwa yang paling utama itu kita harus on the track. Bahwa kekalahan sangat mungkin, tapi yang tidak boleh itu kita salah langkah, salah pilihan, itu yang tidak boleh. Karena setiap yang kita lakukan, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Jadi sekecil apapun akan diminta pertanggungjawaban. Nah, di sini in kuntum tu'minina, jika kamu sekalian beriman. Jadi di sini penegasan perbandingan antara orang kafir dengan orang beriman, lebih tinggi derajatnya orang beriman. Lalu pertanyaannya, di antara orang beriman dengan orang beriman, mana yang paling tinggi derajatnya? Orang beriman yang berilmu. Nah, ada lagi. Ini urutannya, orang kafir dengan orang beriman, itu derajatnya lebih tinggi orang beriman. Orang beriman yang awam dengan orang beriman yang berilmu, lebih Mujadilah, silakan dibuka surah Al-Mujadilah. Surah Al-Mujadilah, silakan dibuka. Dalam surah Al-Mujadilah ayat Surat 11. berapa, Tad? Surah Al-Mujadilah ayat 11 ya, surah yang ke-58 ayat yang ke-11. Silakan. Surah Al-Mujadilah ayat yang ke-11. Jadi ini bisa Al-Mujadilah bacanya ya, bisa Al-Mujadalah. Nah, jadi ini sebagai fa'il, sebagai maf'ul. Itu dua-duanya boleh. Jadi kalau ada di dalam mushaf surah Al-Mujadilah itu benar. Ada Al-Mujadalah. Jadi ini sebagai fa'il atau sebagai maf'ul penyebutannya. Ini kan kaitan dengan gugatan. Nah, nanti itu asbabun nuzulnya. Nah, sekarang di dalam surah Al-Mujadilah ayat yang ke-11. Ini awalnya terkait dengan etika di majelis. Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Nah, jadi ini ketika Rasul itu sedang
ada kajian, taklim dengan para sahabat. Nah, Rasul itu kalau sedang pada waktu kajian itu ada etikanya, ada adabnya. Sahabat itu duduk, nah yang ada di sekitar terdekat dengan Rasul adalah seperti Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman, Ali, sahabat-sahabat yang utama. Terus kemudian, nah ketika itu sedang berlangsung ada sahabat yang datang telat, yaitu ahli Badar, alumni-alumni perang Badar. Nah, ketika alumni perang Badar itu tidak kebagian tempat, bingung duduk di mana. Nah, sahabat-sahabat yang ada di sekitar itu, tapi bukan sahabat-sahabat yang inti, duduknya agak renggang, jadi menghalangi. Nah, maka kemudian Rasul memerintahkan fafsahu yafsahillahu lakum. Jadi kemudian wa iza qila suju fang suju yarfa'illah. Dari situ Rasul kemudian mengatakan berdiri, 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 berdiri. Nah, supaya kemudian ada ruang untuk sahabat yang baru datang agar mendapatkan tempat duduk. Nah, jadi adab dalam majelis ini mohon maaf ya. Kalau lagi ada pengajian, baik offline maupun online, jadi ketika yang datang telat, nggak perlu salaman, nggak perlu. Langsung aja duduk. Nggak perlu salaman. Atau kita online, misalnya ada yang telat, Assalamualaikum, punten saya telat, nggak perlu bilang begitu. Kalau di chat boleh. Nah, jadi artinya, nah kalau yang ngajarnya boleh kemudian memerintahkan, silakan duduk, atau yang ini geser-geser, nah seperti itu. Itu adab di dalam majelis. Nah, kemudian Rasul Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahwa orang-orang yang kemudian beriman itu diangkat derajatnya oleh Allah. Nah, di sini ada kalimat yarfa'illahul ladzina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Jadi orang-orang itu yang diberikan keimanan, dia mendapatkan derajat di sisi Allah, dan orang-orang yang diberikan ilmu dengan beberapa derajat. Jadi artinya begini. Nah, di sini perbandingan orang beriman berilmu dengan tidak berilmu. Nah, jadi kalau kaitan orang beriman dengan orang kafir, tetap lebih tinggi derajatnya orang beriman. Orang beriman katakanlah dia tamatan SMA dengan orang kafir profesor sekalipun, di sisi Allah derajatnya lebih tinggi orang beriman. Tapi orang beriman dengan orang beriman, derajatnya lebih tinggi orang beriman yang berilmu, orang beriman yang alim, daripada orang beriman yang tidak alim. Nah, di situ. Nah, jadi derajatnya, oleh karena itu, manakala kita orang beriman ingin semakin tinggi derajatnya di sisi Allah, maka kita harus menjadi orang yang mengetahui, orang yang berilmu, atau alimun. Nah, ini tentu dengan ta'lim. Nah, baru kemudian di antara orang yang berilmu, ini sama-sama beriman ya. Orang beriman yang berilmu dengan orang beriman yang berilmu, mana yang paling tinggi derajatnya? Orang yang takwa. Nah, ini dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Al-Hujurat, silahkan dibuka. Surah Al-Hujurat ayat 13. Nah, itu orang beriman yang berilmu dengan orang beriman yang berilmu, mana yang paling tinggi derajatnya, yaitu ada di dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Silahkan. Surah ke berapa Al-Hujurat? Surah ke-49. Surah ke-49. 49 ayat Ayat 13. Ayat 13. Silakan surah Al-Hujurat ayat 13. Di dalam surah Al-Hujurat ayat 13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna sesungguhnya kami khalaqnakum telah menciptakan kalian min zakarin dari seorang laki-laki, masuknya Nabi Adam alaihi salam, wa unsa dan seorang perempuan, maksudnya Hawa, wa ja'alnakum dan telah menjadikan kalian su'uban berbangsa-bangsa,
wa qabaila dan bersuku-suku, lita'arofu untuk saling mengenal. Inna akramakum sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian indallahi di sisi Allah atqakum adalah yang paling bagus kualitas ketakwaan. Jadi di antara orang berilmu dengan orang berilmu tapi ini sama-sama beriman. Tentu yang paling bagus adalah orang yang takwa. Nah, orang yang bertakwa itu tentu seperti apa indikatornya? Orang yang bertakwa itu indikatornya adalah orang yang berpegang teguh kepada syariat Islam. Ada dalam surah apa? Surah Al-Baqarah ayat 208. Nah, sebelum ke sana saya ingatkan lagi nih. Dalam surah Al-Hujurat, surah yang ke-49, ayat 13 itu menunjukkan derajat orang beriman yang berilmu dengan orang derajat beriman yang berilmu lebih tinggi mana. Yang paling tinggi di antara mereka adalah orang yang bertakwa. Kemudian orang yang bertakwa itu indikatornya apa? Orang yang bertakwa itu secara sederhana indikatornya adalah orang yang komitmen terhadap syariat Islam. Dia mengimani syariat Islam itu adalah ajaran yang samil mutakamil, yang sempurna, yang menyeluruh, dan dia berusaha untuk terus melaksanakan itu, yaitu melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, ketika dia hidup terus berjuang dan ketika dia mati pun dalam keadaan muslim. Itu ada pertama kaitan dengan orang yang bertakwa itu kan ketika dalam surah Ali Imran ayat 102 ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi orang yang beriman itu harus bertakwa. Nah, itu dalam surah Ali Imran 102. Nah, orang yang bertakwa itu ada di surah Al-Baqarah 208. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Nah, jadi kalau kita bertakwa kepada Allah, maka kita harus melaksanakan syariat Allah. Nah, harus melaksanakan hukum Allah. Harus berpegang teguh kepada hukum Allah seperti itu, ya. Jadi itu kaitannya dengan kaitan dengan untuk konteks ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau kita alhamdulillah telah menjadi orang yang beriman, agar kita mendapatkan posisi yang mulia di sisi Allah, bahkan paling dimuliakan oleh Allah, tentu kita harus menjadi orang yang muttaqin, orang yang bertakwa. Dengan kita menjadi orang yang beriman, itu telah menjadi password untuk mengarah kepada kemuliaan. Tidak ada kemuliaan tanpa keimanan. Maka nikmat yang paling besar bagi seorang manusia atau bagi hamba, manakala dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan keimanan itu, maka akan ada potensi bagi dia untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan mendapatkan jannah. Nah, jadi ketika hal itu sudah kita pahami, Allah itu adalah Khalik, Allah itu adalah sebagai pencipta, kita ini sebagai makhluk yang diciptakan. Nah, oleh karena itu proses penciptaan manusia itu oleh Allah ditegaskan dalam surah Al-Alaq, ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Nah, jadi Allah yang telah menciptakan manusia, manusia diciptakan Allah, Allah yang membuat blueprint untuk kesuksesan manusia. Maka kalau manusia ingin sukses dunia dan akhirat, ikutilah blueprint yang Allah berikan, yang Allah susun, yang Allah ciptakan, yaitu Al-Quranul Karim dan As-Sunnah sebagai sumber daripada hukum Islam. Nah, jadi ketika umat Islam itu ingin menjadi umat terbaik, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, maka tentu ini dipadukan ketika kaitannya dengan keimanan.
kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Dalam hadis Baihaqi dan dalam hadis Daruqutni, Rasulullah bersabda, al-islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak akan direndahkan, atau Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Jadi Islam itu tinggi. Semua agama, semua paham di bawah Islam. Islam itu di atas semua. Nah sekarang kita telah menjadi muslim. Jangan sampai kesempatannya lewat. Jangan sampai Islamnya tinggi tapi penganutnya di bawah dibandingkan dengan penganut agama lain. Seharusnya yang menjadi kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas itu umat Islam. Karena agamanya adalah yang sudah paling tinggi. Nah, jadi seharusnya umat Islam itu lebih tinggi daripada umat-umat yang lain. Dari segala aspek kehidupan. Bastotan fil ilmi wal jismi. Dari sisi ilmu pengetahuan, dari sisi teknologi, dari sisi kaitannya dengan peradaban. Lalu pertanyaannya, apakah umat Islam pernah mengalami seperti itu? Oh pernah, bahkan terlama. Nah jadi kalau kita umat akhir zaman ini, umat yang Islam yang ada di abad ke-15 Hijriah ini, kita kan hidup di abad ke-15 Hijriah, 1446 Hijriah. Kita ini adalah orang-orang yang pernah punya masa lalu yang luar biasa. Di mana dulu peradaban Islam itulah yang paling hebat. Nah, Amerika itu kan baru 200 tahun. Itu juga sekarang sudah kolep. Tapi peradaban, kalau sambungkan rentang yang sangat panjang dari sana, itu kan hampir 14 abad umat Islam itu berkuasa. Dari zaman Rasulullah, kemudian diteruskan oleh Khulafaur Rasyidin, diteruskan oleh Umayyah Abbasiyah, kemudian oleh Salahuddin Al-Ayyubi sampai Turki Utsmani. Itu kan kurang lebih 13 abad umat Islam itu memimpin peradaban dunia ya. Jadi ini artinya bahwa dalam rentang waktu yang sangat panjang itu umat Islam itu memimpin peradaban dunia. Nah, sekarang kita dihadapkan pada situasi ada tantangan yang menarik. Kita ini tinggal di sebuah negara yang negara kita merupakan negara terbesar, terluas di antara semua negara yang ada di dunia, khususnya umat Islam. Ini umat Islam ya. Kalau negara terbesar dalam konteks umum kan Rusia, itu sekitar 15 juta kilometer. Kalau Amerika sama China itu 9 jutaan kilometer. Tapi kalau di antara sesama negeri kaum muslimin, kita yang paling luas. Kita 5,1 juta kilometer. Terus dari sisi jumlah sumber daya alam, sumber daya manusia, kita ini sangat banyak, sangat luar biasa. Jadi kita ini sebetulnya wajar kalau umat Islam Indonesia punya cita-cita menjadi bagian daripada kebangkitan dunia Islam untuk mengembalikan kembali kejayaan umat Islam yang begitu luar biasa. Nah, tapi tentu PR terdekatnya harus diselesaikan di internal negara kita. Nah, di negara kita ini kan terkait dengan bagaimana secara sederhananya sebagian besar atau mayoritas yang menjadi pejabat di negeri ini sudah berKTP Islam. Nah, tinggal bagaimana orang yang berKTP Islam itu mereka menjadi muslim yang sesungguhnya. Mereka menjadi muslim yang berusaha untuk menegakkan Islam secara kafah. Nah, kalau itu kemudian terrealisasi, maka insya Allah Allah akan memberikan kebarokahan kepada bangsa ini sebagaimana dalam surah Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Nah, jadi meskipun ya kita dalam situasi yang sekarang seperti tidak baik-baik saja, negeri yang luas ini sebagian besar dikuasai oleh segelintir orang, dan segelintir orangnya itu adalah bukan umat Islam, bahkan bukan pribumi, bahkan mereka menjadi oligarki yang menindas, yang merampas hak rakyat. Tapi kita jangan pesimis. Insya Allah, pada saatnya nanti kalau ada perubahan yang signifikan, maka kita akan menjadi bagian daripada yang bisa memanage negeri ini dengan baik dan benar. Nah, perjuangan ini yang kemudian harus terus kita lakukan. Perjuangan ini adalah harus terus kita gelorakan.
jangan pesimis. Kita dalam berbagai macam pertempuran bisa jadi belum menang. Tapi yakin peperangan endingnya, ultimate goalnya harus menang. Setidak-tidaknya, kalau merujuk kepada setiap 100 tahun, Allah mengirimkan mujadid, maka 100 tahun Indonesia itu kan 2045. Maka sekurang-kurangnya kita canangkan, kita komitmenkan, kita tekadkan bahwa ketika 2045 tujuan the founding fathers kita mewujudkan Indonesia yang baldah thayyibah dapat terrealisasi. Berarti ada sekitar 20 tahun. 20 tahun itu bukan waktu yang sebentar, bukan juga waktu yang lama relatif, tapi yang jelas kalau melihat siklus perubahan, betul rata-rata per 20 tahun. Rasulullah membangun peradaban di Mekah dan Madinah itu kan kurang lebih selama 23 tahun. Nah, jadi perubahan seperti kita lihat ya, itu pasti ada perencanaan. Ketika Afghanistan itu diambil alih oleh Taliban, itu pada waktu tahun 2000 awalnya kan 96 Taliban berkuasa. 2001 dikudeta oleh Amerika. Dia pasti boneka. Dari 2001 maka Taliban itu gerilya bergerak. 20 tahun setelah itu pada 2021 Amerika yang kemudian meninggalkan Afghanistan. Jadi bergerak itu tidak bisa instan, tidak bisa sporadis, tidak bisa tanpa perencanaan, tidak bisa kemudian sambil lalu. Harus ada keseriusan. Karena dalam perjuangan itu tidak ada stasiun akhir. Tapi sesibuk-sibuknya kita hanya hitungan tahun. Mungkin ada yang bisa sampai puluhan tahun atau ratusan tahun. Tapi ini kan hidup yang sangat sementara. Jadi jangan sampai momentum itu lepas. Jadi maksud saya, ada waktu 20 tahun, dan jangan berpikir ketika perubahan itu terjadi hanya untuk kita. Bisa jadi untuk anak kita, untuk cucu kita, untuk generasi kita, tapi setidaknya untuk kaum muslimin. Nah, oleh karena itu, maka dengan ayat ini harus menjadi pemantik bagi kita. Bahwa kita harus senantiasa untuk terus berjuang, untuk terus melakukan karya, untuk terus ada di barisan perubahan, demi tegaknya Ijul Islam wal Muslimin, demi tegaknya baldatun thayyibatun warubun kufur. Nah, kemarin itulah salah satu langkah yang kita lakukan. Kita ada silaturahim, ada likosawal, kemudian disambung dengan silaturahim dengan para tokoh. Nanti kita akan lanjutkan lagi, mungkin bisa 1 bulan, bisa 2 bulan, bisa 3 bulan, bisa ada yang tahunan, nanti kita akan rancang. Tapi yang jelas, yang kita lakukan di samping tolabul ilmi, juga bagaimana kita mengkonsolidasikan orang-orang yang punya komitmen untuk menciptakan perubahan di negeri ini. Itu barangkali sebagai mukadimah. Dipersilahkan Bapak Ibu yang mau menyampaikan sesuatu, dipersilahkan. Baik, paparan yang luar biasa. Baik, Bapak